Shalom, salam sejahtera bagi saudara sekalian di dalam nama Kristus. Saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan yang akan kita baca dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, pasal yang keempat ayat 21 sampai dengan ayat 31. Kita akan membacanya secara berbalas-balasan. Saya mulai membaca ayat 21, saudara 22, dan seterusnya sampai ayat 31. Hagar dan Sara. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Ayat 22. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakkan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Hagar ialah gunung Sinai di tanah Arab, dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Karena ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembira dan bersorak-sorailah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan memiliki lebih banyak anak daripada yang bersuami. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakkan menurut daging menganiaya yang diperanakkan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Karena itu, saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada zaman Tuhan Yesus, tafsir, interpretasi kitab suci, itu dibagi menjadi 4 macam tafsir atau 4 macam interpretasi. Orang-orang Yahudi menyebut yang pertama adalah Peshat. Peshat itu artinya penafsiran secara harafiah, kata per kata. Dan yang kedua namanya Remas, yang artinya mencari makna yang tersirat. Jadi mencari makna di balik teks yang tidak tampak. Dan yang ketiga namanya Derus. Derus itu bahasa Ibrani, bahasa Arabnya dirasah, yang artinya mencari, menyelidiki makna yang lebih dalam. Dan yang terakhir adalah sof, yang artinya makna misteri atau sesuatu kiasan alegoris yang tidak tampak ketika kita membaca, mungkin sejarahnya, mungkin latar belakangnya, tapi di situ ada rahasia Tuhan yang termaktub di dalamnya. Apabila kata 4 ini, yaitu Peshat, Remas, Dirus, dan Sot, itu dijadikan satu, maka P, R, D, S. Huruf-huruf hidup, huruf-huruf mati ini, P, R, D, S, ini membentuk kata yang dalam bahasa Ibrani disebut Pardes. Dan Pardes itu dalam bahasa Arab adalah Firdaus. Jadi orang Yahudi lalu mengatakan, jikalau engkau menafsir kitab suci, agar tafsiranmu itu menjadi sempurna, maka syaratnya adalah Pardes. P yang pertama Peshat, R yang kedua Remas, D yang ketiga Derus, dan S yang terakhir adalah Sot.
Jadi kalau kamu mau masuk surga, kalau membaca kehendak Tuhan yang benar. Ini versi orang Yahudi. Tetapi bagaimanapun juga Yesus dan para muridnya lahir dari lingkungan orang-orang Yahudi. Maka Paulus ketika menafsirkan teks Alkitab, dalam hal ini adalah Perjanjian Lama. Karena yang memuat kisah tentang Hagar dan Sarah ini adalah Perjanjian Lama. Paulus menafsirkan teks yang tersurat itu dari keempat makna ini. Misalnya, pesat harfiah. Harfiah itu jelas misalnya, kata nabi artinya pemberita misalnya. Alkitab mengatakan Hagar itu adalah perempuan hamba yang oleh Sarai istri Abraham, karena lama tidak memiliki seorang anak, dipersembahkan kepada suaminya untuk dinikahi. Ini harfiah. Memang secara faktual Sarah adalah seorang nyonya, Hagar adalah seorang budak yang kemudian diangkat hidupnya menjadi seorang istri Abraham. Kemudian yang tersirat. Yang tersirat itu atau remas. Apa makna dibalik pengusiran Hagar dan Ismail misalnya? Kenapa Allah seolah-olah membenarkan kecemburuan Sarah terhadap lahirnya seorang anak dari seorang hamba yang bernama Ismail? Apakah berarti Ismail tidak dikasihi Tuhan sehingga harus diusir? Bagaimana Tuhan itu? Dia mengizinkan Abraham menikahi Hagar dan melahirkan Ismail, tapi hanya karena masalah kecil. Ismail memperolok-olok Ishak misalnya, kemudian Tuhan mengizinkan untuk pengusiran Hagar. Apa makna dibalik peristiwa ini? Nah, ini misalnya. Jadi syarat yang kedua, tidak sekedar yang tersurat, yang jelas-jelas, yang cetok, tertulis di kitab, tetapi makna di sebalik itu. Dalam setiap kehidupan ini tidak ada sesuatu pun yang terlepas dari kehendak Tuhan. Kadang-kadang kita punya doa belum dijawab. Tapi tahu-tahu kemudian terakhir kali, oh ternyata saya mendapatkan sekarang ini seperti ini. Oh berarti Tuhan menginginkan saya mendapatkan sesuatu yang lebih besar dari apa yang saya minta dulu. Misalnya, seorang punya cita-cita, kepingin ini, kepingin itu, belum dikabulkan. Terus dia seolah-olah tidak sabar. Tapi ternyata 10 tahun kemudian, doa yang ditolak tadi membuat dia menjadi lebih besar daripada apa yang dicita-citakan. Ini yang tersirat dari apa yang tersurat. Kadang-kadang kita tidak tahu. Maka diperlukan syarat yang ketiga, dirus penyelidikan. Lebih lanjut diselidiki. Misalnya, Hosea menulis, dari Mesir kupanggil anakku. Teks ini mula-mula berbicara tentang orang-orang Yahudi yang diperbudak di Mesir. Diperbudak ya budak biasa, tidak ada kaitannya dengan yang macam-macam. Orang Mesir menindas orang Israel kurang lebih 400 tahun. Dan Tuhan menyelamatkan orang Mesir itu lewat tangannya yang perkasa dengan peristiwa yang namanya Paskah. Paskah adalah dilepaskannya, kata Pesah adalah dilaluinya anak-anak sulung bangsa Mesir dari kematian karena ada tanda darah yang dicipratkan di pintu-pintu rumah orang Israel, dan materai itu menandai dilewatinya orang-orang Israel dari maut. Waktu itu orang Yahudi, ya sudah, dia laksanakan saja perintah Tuhan itu. Ternyata lebih daripada itu. Pesah atau Paskah tidak sekedar dilaluinya anak-anak Israel dari kematian, karena malaikat maut pada malam hari melewati rumah demi rumah itu. Tetapi lebih dari itu adalah Pesah juga berarti dilaluinya seluruh umat manusia yang percaya pada penebusan Allah di dalam Kristus, dilalui dari kebinasaan kekal. Jadi dulu yang artinya nasional,
yang artinya lokal menjadi arti yang universal. Yang namanya Paskah bagi orang Yahudi itu tidak lebih daripada 17 Agustusan untuk orang Indonesia. Paskahnya Yahudi itu 17 Agustusan kalau kita. Jadi apa yang diperingati orang Yahudi? Tuhan telah menyelamatkan Israel dari penjajahan, penindasan, perbudakan Fir'aun. Itu saja. Sama, Tuhan telah menyelaksanakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang. Kalau orang Yahudi dulu mengatakan atas berkat rahmat Tuhan, Undang-Undang Dasar kita juga mengatakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Seolah-olah kemerdekaan ini memang benar adalah kasih karunia Tuhan. Jadi yang namanya Paskahnya orang Yahudi yang diperingati dengan pemecahan roti tidak beragi itu sekedar perayaan nasional pembebasan bangsa Israel dari penjajahan Fir'aun. Tiba-tiba maknanya lebih daripada itu. Bukan sekedar Israel yang dijajah atau diperbudak Fir'aun, tapi seluruh anak-anak Adam yang diperbudak oleh embahnya Fir'aun, yaitu iblis. Bukan sekedar penjajahan fisik, perbudakan fisik di Mesir, tapi perbudakan jasmani, rohani, perbudakan manusia dari dosa. Dan manusia tidak sekedar diancam kematian jasmani, tapi kematian rohani, terhilang dari kemuliaan Allah. Dan darah yang dicipratkan di rumah-rumah orang Israel digenapi tidak sekedar darah domba, tetapi darahnya domba Allah yang suci, mulia sekali untuk selama-lamanya. Amin. Inilah dirus penyelidikan yang lebih dalam. Ternyata Allah menghendaki lain. Maka tatkala Hosea mengatakan, dari Mesir kupanggil anakku. Itu dulu memanggili orang-orang Israel supaya mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian. Ternyata maknanya lebih daripada itu. Yesus pada usia bayi, pada usia kecilnya, dibawa oleh ibunya Maria dan Yusuf si tukang kayu, Yusuf An-Najjar yang menjadi pengasuh Yesus ke Mesir. Sampai hari ini gereja di Mesir memperingati kunjungan keluarga kudus ke Mesir. Sampai hari ini. Dan kunjungan itu menjadi sangat meriah karena orang-orang Muslim ikut merayakannya. Sampai hari ini. Makna bahwa dari Mesir kupanggil anakku ternyata lebih daripada sekedar dipanggilnya orang-orang Yahudi menuju ke tanah perjanjian, tetapi juga penggenapan Sang Juru Selamat ketika menghindari pembunuhan Herodes, dan dengan demikian genaplah seperti yang dikatakan kitab suci, dari Mesir kupanggil anakku. Maka Yesus kembali dari Mesir dan tinggal di kotanya Nazaret. Sampai disebut Yesus dari Nazaret. Sampai orang-orang yang mengikut dia disebut orang-orang Nasrani. Karena pengikut Yesus orang Nazaret. Jadi satu peristiwa sejarah bisa berulang dengan peristiwa yang hampir sama, tapi lebih dalam dan lebih paripurna dari peristiwa semula. Nah yang terakhir, itu tadi dirus, yang terakhir adalah shot. Kalau manusia itu tiba pada sebuah benturan karena kehidupan yang sangat sulit, misteri yang tidak terjawab, maka disitulah otak manusia berhenti, terbatas. Dan kita bertanya kepada Allah, kami Tuhan menunggu penggenapan janji-janji-Mu. Kami Tuhan menyerahkan semua yang tidak kami mengerti, yang tidak bisa kami pahami. Kami yakin yang tidak terpahami bukan berarti tidak masuk di akal kami, tetapi mengatasi akal pikiran kami. Inilah yang namanya misteri yang kita serahkan kepada Allah. Maka
dengan pola seperti ini tidak ada manusia sombong. Karena dia seorang teolog yang pintar menguasai banyak bahasa, menguasai banyak dalil-dalil teologi, menguasai banyak ayat-ayat kitab suci, maka menjadi orang Farisi. Orang Farisi itu adalah kesombongan rohani. Maka Yesus katakan, memang dia berhak atas kursi Musa. Tetapi kalau dia ngomong kamu dengarkan, tapi jangan kamu lihat kelakuannya. Ini orang Farisi karena apa? Tidak satu kata dan perbuatan. Apa yang disampaikannya, apa yang dikatakannya berbeda dengan apa yang dilaksanakannya. Tetapi bahwa Tuhan telah menyediakan kursi Musa, kursi pengajaran bagi orang Farisi, ya memang betul. Saudara-saudara, Paulus dulu adalah seorang rabi Yahudi. Paulus dulu adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Otomatis dia sangat paham seluk-beluk tafsiran, seluk-beluk kitab suci. Dia sangat paham. Dia muridnya seorang profesor teologi yang terkenal pada saat itu dalam teologi Yahudi, yaitu Dr. Gamaliel. Kalau disebut sekarang profesor doktor lah. Paulus itu muridnya. Dia orang Yahudi dari suku Benyamin yang sangat paham seluk-beluk kitab suci, Taurat, para nabi, Targum, Talmud, seluruh hukum Yahudi, seluruh syariat Yahudi dia paham. Dan karena pahamnya dia, pinternya dia, hebatnya dia, maka dia menjadi sangat fanatik. Dan ketika muncul komunitas orang-orang Kristen, pengikut Yesus orang Nazaret, dia mengejar-ngejar, menganiaya, bahkan membunuhnya. Itulah Saul, Rabi Saul, yang dalam bahasa Yunani disebut Paul. Itu bahasa Ibraninya Saul. Luar biasa. Bahkan dia ikut menyetujui pembunuhan Stefanus. Stefanus dirajam. Paulus setuju. Tetapi sehebat apapun manusia, sepinter apapun manusia, ketika dia dibenturkan dengan suatu masalah yang tidak mampu dia hindari, di situ dia bertekuk lutut kepada penciptanya. Maka Paulus ketika mengejar-ngejar orang Kristen, dia mendapatkan visi yang namanya visi Damaskus. Penglihatan ketika dia menuju ke jalan Damsyik. Damsyik itu bahasa Arab artinya Damaskus. Maka Tuhan menampakkan diri. Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Dia kaget karena yang mengucapkan itu adalah Yesus, orang Nazaret. Ketika kamu menganiaya orang-orang yang paling hina itu, yaitu rakyat Kristen. Orang Kristen pertama kali rakyat jelata, saudara-saudara. Tidak punya kekuasaan. Itu rakyat jelata, orang Kristen pertama 300 tahun lebih. Gereja itu menjadi gereja rakyat yang kebaktiannya sembunyi-sembunyi. Di Indonesia ini masih lumayan, hanya tidak boleh bangun gedung. Kalau di sana gedung pun tidak punya, mikir ada gereja pun tidak. 300 tahun lebih orang Kristen beribadah di katakom. Katakom itu adalah gua-gua di pemerintahan Romawi, wilayah Romawi pada saat itu. Mereka itu kebaktian dari gua ke gua. Dan mereka kalau ketangkap, mereka akan dipegang oleh perwira Romawi dan dimakan singa. Gladiator, diadu dengan singa. Itu kira-kira 300 tahun lebih orang Kristen diperlakukan seperti itu. Tetapi darahnya para martir, darahnya para syahid telah menyuburkan pekabaran Injil. Logikanya dibalik. Paulus yang dulu menganiaya orang-orang Kristen. Yesus katakan, sukar bagimu menendang ke galah rangsang. Artinya apa? Tumbuhan galah yang bisa hidup di sungai Nil, di sungai Yordan. Itu kalau orang nyebrang, ditabrak, itu dengkulnya mesti sakit. Sukar bagimu menendang ke galah rangsang itu kalau bahasa Jawanya. Paulus, kono jok marani gepuk, ulo marani gepuk. Itu kalau orang Surabayaan. Jadi peribahasa Yahudi,
sukar bagimu menendang gegala rangsang itu artinya kamu itu ngelawan kok ngelawan Gusti Allah. Kamu itu seperti ulo marani gepuk itu kalau orang Surabaya. Jadi Paulus kamu harus nyerah karena kamu tidak selamanya bisa melawan penciptanya. Maka Paulus menyerah dan dipakai Tuhan luar biasa. Coba 13 surat perjanjian baru ditulis oleh Paulus. Seorang yang dulu memusuhi Tuhan, seorang yang dulu menganiaya gereja. Maka sekarang tegarlah iman kita. Jangan kecut hati, jangan kecil hati, jangan iman kita menjadi goyah sekalipun keadaan kita dipersulit. Sejarah membuktikan tatkala umat Tuhan dianiaya, di situ umat Tuhan akan semakin berkembang. Amin. Ketika umat Tuhan dianiaya, di situ Tuhan tidak tinggal diam. Jangan kecil hati. Banyak orang yang tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya membaca di majalah Tempo, secara manusiawi jengkel. Tetapi kalau saya melihat logika rohani, cara pikir secara rohani, itu bukan sesuatu yang baru. Salah seorang komandannya FPI yang menutup gereja-gereja di Jawa Barat itu ditanya, apa yang Anda lakukan tatkala Anda pertama menutup gereja yang tidak berizin itu? Pertama kami lobby dulu. Kalau mereka sukarela mau menandatangani surat penutupan, ya sudah, kami baik-baik kami tinggalkan. Yang jelas besok tidak boleh ada kebaktian. Kalau soalnya mereka menolak, kami hadirkan masa 20 orang atau 50 orang. Pertama baik-baik, kalau tidak, ya sudah, kita kerasi katanya. Loh, lalu apa yang Anda pelajari? Saya latihan bela diri juga, coba bayangkan, latihan bela diri. Lalu saya juga belajar kristologi, waduh hebat sekali, belajar kristologi. Tapi saya pesan saudara, ketika membaca ini, jangan saudara memakai logika manusia, tapi memakai logika Tuhan. Membaca kitab ini sejak dulu, orang yang berpikiran secara hukum, dalam pengertian hukum syariah, selalu menganiaya orang yang berpikiran secara roh. Ini tertulis dalam kitab suci. Saya tidak mengatakan bahwa orang yang berpikiran secara syariah hanya orang Islam. Sebab konteksnya Paulus berkata di sini, Yerusalem sekarang ini. Maksudnya apa? Hagar di Gunung Sinai di tanah Arab melambangkan mereka yang hidup di bawah perhambaan. Maksudnya perhambaan apa? Perhambaan hukum agama. Perhambaan syariah Yahudi pada saat itu. Tetapi kita yang dilahirkan oleh roh diibaratkan dengan Iska yang lahir karena anak janji. Ini logika kitab suci, logika Tuhan seperti itu. Dan pemimpin FPI ini kemudian mengatakan, kalau misalnya tetap sulit, kami akan sandra pendeta. Wah, luar biasa ini. Anda baca Tempo 3 minggu yang lalu. Ya, saya kalau membaca ini, kita doakan saja. Tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan Saulus itu. Tidak ada apa-apanya. Saulus itu doktor di bidang teologi Yahudi. Pada zaman itu, saudara-saudara. Dia punya kekuasaan, punya intelektual, didukung oleh dana yang besar. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kalau Tuhan mau. Kapan saja bisa kehendaknya jadi. Kita akan melihat ketika terjadi penganiayaan. Penganiayaan apa? Ini membayangkan apa yang dilakukan Paulus sendiri sebelumnya. Tentang umat Kristen yang tertindas itu. Coba saudara bisa bayangkan. Kalau murid-muridnya para khalifah zaman Islam permulaan. Itu menjadi khalifah, itu menjadi raja. Maka berlomba-lomba, dan itu kekuasaan ditegakkan dengan peperangan, pedang dan sebagainya. Khalifah Umar itu mati dibunuh. Utsman mati dibunuh. Ali mati dibunuh. Muawiyah mati dibunuh.
Seterusnya, pembunuhan demi pembunuhan. Karena apa? Di situ ada kekuasaan yang diperebutkan. Tetapi Paulus mati dibunuh, Petrus mati dibunuh, Thomas mati dibunuh, bukan membunuh, dibunuh. Karena apa? Karena dia rakyat kecil yang tidak berdaya, yang tidak punya kuasa. Petrus itu mati dibunuh di Roma. Rakyat jelata, tidak punya kekuasaan. Sehingga kalau ada pamrih, tidak ada pamrih apa-apa. Tetapi kekristenan yang disebarkan oleh rakyat ini menjadi kekristenan yang berkembang karena penganiayaan. Logika ini yang sulit dijawab oleh para intelektual, yang sulit dijawab oleh para ahli. Bagaimana gerakan bawah tanah dari orang-orang yang mungkin kurang terpelajar, karena kebanyakan tidak terpelajar. Paulus terpelajar, tapi yang lain-lain itu kurang terpelajar. Bisa mengubah dunia. Saudara yang terkasih, Paulus memberikan gambaran tentang kehidupan Abraham. Bulan lalu saya sudah berbicara tentang Abraham. Tetapi sekarang saya mencoba memperkenalkan tafsiran tentang Abraham oleh seorang mantan rabi, mantan pemimpin agama Yahudi yang ditangkap oleh Kristus, yaitu Paulus. Paulus mengatakan, dua anak itu ibarat dua perjanjian Tuhan. Yang pertama adalah anak yang dilahirkan oleh hamba, itu melambangkan anak yang lahir secara biasa karena kehendak daging. Coba Ismail itu kan anak yang lahir karena ketidaksabaran. Ketidaksabaran menunggu saat Tuhan, kan begitu. Menunggu kairos Tuhan. Maka Sarah melalui logika zaman itu, sudahlah, serahkan hambamu itu pada suamimu. Kira-kira masyarakatnya ngomong gitu, supaya kamu ketularan punya anak. Tradisi semacam ini bukan yang ada di Yahudi pada saat itu, di Jawa pun ada. Tapi kalau orang Kristen jangan pakai itu lagi. Nanti istrinya tidak punya anak-anak, kemudian pembantunya dikasih suaminya. Jangan mengulangi sejarah lagi. Karena sekalipun Abraham itu tokoh besar, apa perbuatannya yang naif itu? Perbuatan istrinya yang naif itu. Dan Abraham juga oke-oke saja. Apa yang terjadi? Permusuhan Arab dan Israel sampai detik ini yang tidak pernah selesai. Itu karena ketidaksabaran keluarga Abraham. Lu apa Tuhan tidak bisa mencegah? Tuhan bisa mencegah. Tetapi Tuhan itu menghormati pilihan kita. Karena itu buah yang pertama dulu dimakan namanya buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Itu buah pilihan etis manusia. Tuhan sebenarnya tidak suka manusia memilih yang jahat. Tetapi Tuhan memberikan pilihan bebas. Maka Tuhan membiarkan manusia memilih. Tapi setelah dia memilih, di situ ada tuntutan pertanggungan jawab. Manusia, di manakah engkau? Artinya manusia, di mana posisi moralmu? Apa pilihanmu itu benar? Manusia ketakutan bersembunyi karena dia telanjang. Ditutupi tubuhnya dengan daun pohon ara. Itu menggambarkan bahwa manusia dituduh oleh kesalahannya. Dituduh oleh hukum moralnya. Maka disitulah pertama yang namanya sejarah manusia kejatuhan dalam dosa. Tetapi Tuhan tetap mencintai manusia. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih. Allah yang penuh rahmat. Allah yang mampu membedakan manusia itu adalah bukan sekedar hamba. Bukan sekedar budak. Tetapi anak-anaknya. Maka hubungan antara manusia dengan Allah itu hubungan father-son relationship. Hubungan antara bapak anak. Bukan hubungan antara buruh dengan majikannya. Bukan hubungannya antara Tuhan dengan tuan dengan hambanya. Maka orang bingung lihat orang Kristen. Kenapa? Orang Kristen itu kalau menyapa Tuhan kok akrab sekali. Dia menyapa Bapa. Ya Aba, ya Bapa. Loh, apa Tuhan itu bapakmu? Ya, artinya Tuhan itu menganggap kita ini bukan sekedar
apa? Bukan sekedar budak yang disuruh bekerja tanpa tahu kemampuannya untuk bekerja, tetapi seorang anak di mata bapaknya. Kalau anaknya salah, bapaknya memaafkan. Tetapi hubungan bapak anak ini berarti hubungan yang sangat mesra, sehingga manusia selalu berada dalam rengkuan kasih Allah, pengampunan Allah. Dan manusia bertanggung jawab sebagai anak yang bertanggung jawab pada bapaknya. Dan ketika anak tidak mampu, bapak memberikan kemampuan pada anaknya. Karena apa? Itu anak-anaknya sendiri. Makanya ada pepatah Jawa. Kalau anak itu tidak akan bisa dilepas. Tapi kalau orang lain bisa dilepas, mana ada yang namanya budak mendapatkan warisan dari bosnya, tidak ada. Tetapi anak mendapatkan warisan dari orang tuanya. Dan bagi orang Kristen, warisannya apa? Warisannya adalah kerajaan surga. Amin. Jadi iman Kristen itu memang kualik, saudara-saudara. Terbalik. Mau dicari-cari rumusnya, kalau memahami dengan logika, non-Kristen tidak ketemu. Karena apa? Bagi orang-orang non-Kristen, berbuat baik itu adalah supaya selamat, kan gitu kan? Berbuat baik itu golek keselamatan. Jadi mencari keselamatan itu dengan cara berbuat baik, melaksanakan ini, melaksanakan itu, melakukan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Ini kan sangat hukum sekali kan? Sangat yuridis sekali. Di negara komunis juga gitu. Mematuhi perintah-perintahnya pemerintah, menjauhi larangan-larangan pemerintah. Kan gitu kan? Jadi kalau Tuhan itu ibarat sebagai seorang majikan, memberi kepada pembantunya atau memberikan kepada buruhnya sesuatu atas dasar hasil kerjanya, itu bukan kasih, tetapi baru adil. Adil itu artinya apa? Memberikan kepada yang berhak haknya. Tetapi kasih itu artinya memberi dengan cuma-cuma. Maka bagi orang Kristen, berbuat baik adalah buah keselamatan. Kita berbuat baik bukan supaya, tetapi karena kita sudah diselamatkan. Amin. Dan karena itu kita mesti wajib menjaga keselamatan kita. Inilah makna yang pertama dari hubungan anak perempuan merdeka dan anak seorang perempuan hamba yang hidup dalam perbudakan dengan anak-anaknya. Orang Yahudi sampai hari ini. Ada 613 aturan untuk melaksanakan hukum Taurat. Ini supaya saudara bisa paham betapa Paulus ketika menulis ini bukan sesuatu hal yang ngawur. Orang Yahudi. Misalnya, berhentilah kamu bekerja pada hari Sabat. Itu umum. Dirinci, jangan membunyikan bunyi-bunyian, jangan menyalakan lampu. Menyalakan lampu itu zaman dulu hanya menyalakan obor. Zaman sekarang dirinci lagi. Mecet ini, sekakalnya listrik cek, itu menyalakan lampu, itu menyalahi hukum Taurat. Sampai hari ini. Jadi orang itu berada dalam ketakutan untuk melanggar perintahnya. 613 aturan. Jangan kamu menyimpan kulit binatang sampai melewati malam. Makanya ketika Petrus diutus Tuhan nginap di rumahnya Simon si penyamak kulit. Wah, ini benar-benar merupakan suatu pembaharuan radikal terhadap syariat agama Yahudi. Karena inti dari hukum Taurat dan kitab para nabi apa kata Yesus adalah mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan mengasihi sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Itulah kesimpulan seluruh hukum Taurat, syariat Taurat dan kitab nabi-nabi. Jadi sekarang bayangkan, kalau kasih itu mahkota ajaran Yesus, kalau kasih itu adalah kesimpulan dari hukum, maka justru mestinya
hukum itu berlandaskan kasih, bukan hukum menakut-nakuti, bukan hukum menindas, bukan hukum mencari menangnya sendiri. Saudara-saudara, Yesus menolong orang pada hari Sabat, memberi orang makanan. Yesus menolong orang, menyembuhkan orang pada hari Sabat. Kata orang Yahudi, salah, karena ini melanggar syariat Taurat. Karena menyembuhkan orang itu bekerja. Loh, lah inti agama itu kasih. Inti syariat Taurat itu kasih. Kok menolong malah tidak boleh? Sudah pernah membaca kisah orang Samaria yang baik hati. Ada orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Kisah ini berkali-kali, mungkin puluhan kali kita baca. Tapi mari kita kembangkan kisah ini. Kenapa orang Yahudi di depan Yesus tidak berdaya? Ada orang yang dicederai dalam perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko itu. Orang ini babak belur. Mungkin dirampok, mungkin apa. Kemudian ada orang Yahudi lewat. Orang Farisi lewat. Dia berlalu begitu saja. Ditinggalkan. Tanpa belas kasihan. Tapi orang Samaria lewat. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Orang ini ditolong, dibawa ke penginapan, dibayar sampai sembuh. Yesus cuma berkata sederhana sekali. Mana di antara dua orang ini yang mengenal sesama manusia? Orang tadi menjawab, yang hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dia tidak menjawab orang Samaria, karena Samaria itu musuhnya. Samaria itu apa? Samaria itu ya orang yang waktu itu dijauhi oleh orang Yahudi karena dianggap kurang religius, kurang apal dalil-dalilnya Taurat. Mungkin kalau orang sini abangan. Orang abangan itu ya KTP-nya Islam, tapi tidak pernah sembahyang, tidak pernah baca Quran. Lah orang-orang Farisi ini golongannya Egy Sujana itu. Golongannya FPI itu, yang sampai jadi polisinya Tuhan, ngukumi orang-orang yang tidak mau beribadah itu. Nah, tapi ternyata inti dari iman itu bukan apa yang dilaksanakan secara lahir, tetapi apa yang muncul dari hati. Saudara-saudara melihat, mungkin Alkitab tidak mencatat mengapa dia berlalu begitu saja. Saya membaca berbagai macam tafsir, latar belakang ungkapan perumpamaan ini. Orang Yahudi itu kalau mau sembahyang ke bait Allah, ini mungkin. Pasti orang Yahudi itu terikat pada hukum yang namanya hukum kenaziran. Atau bahasa Ibraninya teharot. Teharot itu kesucian. Atau Arabnya taharah. Taharoh itu artinya bersuci dengan air. Kalau tidak ada air, pasir. Itu orang Yahudi juga ada. Sebelum zaman Islam orang Yahudi sudah mengenal sebelum beribadah ke bait Allah itu harus bersuci dengan air. Kalau di padang pasir tidak ada air, ya pasir. Itu lambang penyucian batin. Nah, yang membatalkan sembahyang seorang imam di bait Allah atau di sinagog itu antara lain dia memegang sesuatu yang najis. Contohnya memegang darah. Darah itu termasuk najis. Jadi kalau pegang darah, bajunya sudah terlanjur putih, mau berangkat ke bait Allah atau mau berangkat ke sinagog, ini batal sembahyangnya. Orang Samaria tidak kenal hukum yang seperti ini. Pokoknya iman itu dalam hati. Kalau saya hidup baik, moral saya baik, dan saya cinta kepada Allah, maka Allah menyelamatkan saya. Sederhana sekali. Kayak orang Jawa, tidak bisa ngomong Bismillahirrahmanirrahim. Gendong rinjingnya, mbok bakul pecel itu mengatakan semelah semeleh. Ini kalau menurut FPI salah ini. Karena apa itu? Melecehkan ayat-ayat firman Tuhan. Kan gitu. Lu melecehkan bagaimana pancen yo ra iso. Itu memang enggak fasih. Bukan melecehkan.
Semelah-semelah itu tidak ada kaitannya dengan bismillah. Semelah-semelah itu artinya hidupnya harus pasrah kepada Tuhan. Lah dia krungu-krungu, bismillah kok seperti semeleh, ya diomongnya semeleh. Yang seperti ini malah tulus. Mungkin di depan Yesus orang ini yang tahu sesamanya. Ini tidak hanya berlaku untuk yang saya ceritakan Egy Sujana, orang Islam, enggak. Berlaku juga untuk kita, orang Kristen di gereja. Jangan kita terikat pada simbol-simbolnya, liturginya, tata caranya. Tetapi penyembahan dalam roh dan kebenaran. Tidak terikat lagi oleh hukum-hukum yang begitu detailnya, yang membuat manusia hatinya malah dijauhkan dari Sang Pencipta. Tetapi justru apakah hati kita terbawa dekat kepada Allah? Ini menyembah dalam roh dan kebenaran. Yesus itu luar biasa, radikal. Anda pernah bercerita, saya ceritakan tentang ceritanya Sunan Kalijogo. Ini bukan ceritanya orang Islam, ini ceritanya orang Jawa ini. Sunan Kalijogo itu dulunya adalah perampok. Masa transisi antara jatuhnya kerajaan Majapahit, munculnya kerajaan Demak. Majapahit hancur, mungkin karena kolusi, KKN, nepotisme, koncoisme. Tapi KKN itu katanya Pak David, kerupuk, kecap, nasi, KKN itu. Karena apa? Di tengah-tengah kesulitan ekonomi, rakyat kecil hanya bisa makan kerupuk, kecap, nasi. KKN itu macam-macam versi. Bung Karno KKN, Soeharto KKN, Gus Dur KKN, rakyat kecil juga KKN. Bung Karno KKN, kanan kiri nona. Pak Harto KKN, ya itu KKN yang sebenarnya itu. Gus Dur KKN, kanan kiri nuntun. Rakyat kecil juga KKN, kerupuk, kecap, nasi. Semua KKN. Situasi Majapahit yang masih sangat-sangat rawan, rakyat kelaparan, banyak jadi begal, banyak jadi copet di pinggir jalan. Raden Said itu yang namanya Sunan Kalijogo akhirnya. Dia tukang begal di pinggir jalan. Suatu saat ada seorang sunan lewat. Ini dongeng, enggak sungguhan. Sunan lewat itu namanya Sunan Bonang. Katanya Profesor Slamet Mulyana, Bonang itu dari kata Bonan. Jadi dinasti Bo itu dari orang-orang Tiongkok. Itu macam orang-orang Hokian, macam-macam kan dari sana itu ke sini. Kalau biasanya Raden Patah itu kan keturunan ibunya Cina namanya Jinbun, ganti Al-Fatah. Bahasa Arabnya jadi Raden Patah. Bahasa Jawanya Raden Ceklek. Bahasa Inggrisnya Mr. Broken. Nah itu. Nah dalam keadaan seperti itu dilihat, wah Sunan Bonang ini luar biasa. Lewat kelihatan bangsawan, semua bajunya bersih, berkilauan. Nah ini sasaran mau saya copet ini. Waktu mau dibegal, ini yang ngarang cerita ini orang Jawa, bukan orang Islam, ini orang Jawa yang ngarang cerita ini. Kenapa kamu mau menyegat langkah saya? Tuan, serahkan emasmu, serahkan perhiasanmu, serahkan harta bendamu, serahkan uangmu. Saya tidak ada uang, tidak ada apa-apa ini. Kenapa kamu terpukau dengan harta dunia? Kamu lihat itu. Wah, katanya dia itu nduding woh kolang-kaling sing dadi es campur itu. Begitu ditonjok ini wit kolang-kaling itu jadi emas. Ini ceritane wong Jawa ini. Wah, langsung kaget. Kaget karena apa? Dia tertarik. Wah, ini kalau kolang-kaling bisa jadi emas, saalas kabeh dadi emas ini. Akhirnya dia sudah tuan, saya kapok, saya mau ikut tuan. Bener kue mau melok aku? Nggih Gusti. Wis tunggunen ning kali kini sampai aku teko. Disuruh njogo kali, maka namanya Kali Jogo. Ki sing crita wong Jawa. Terus Sunan Kalijogo si Said tadi akhirnya masuk Islam. Loh, syaratnya masuk Islam itu kan baca syahadat.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sejatine ingsun anyekseni yen ora ana pangeran kajaba Gusti Allah, Muhammad utusan Allah. Enggak ono syahadate kok dadi Islam. Lah ini enggak beresnya ceritanya orang Jawa ini. Nunggu kali kok dadi Islam. Tidak ada aturan syariat Islam nunggu kali jadi Islam itu ndak ada. Nunggu kali ki golek nomor atau golek apa itu ada. Jogo kali kok dadi Islam. Ini karena memang ceritane wong Jawa. Nah ini saudara-saudara. Akhirnya bagi orang Jawa, agama itu bukan teori, tapi apa? Praktek. Lah, ngelakoni yang penting. Teori nomor 2, teori tidak perlu, yang penting ngelakoni. Maka kalau Anda tanya kepada Pak Kiai NU, Pak Kiai Muhammadiyah kayak Amin Rais tidak ngerti itu ceritanya Sunan Kalijogo. Tapi kalau Anda cerita guru kebatinan ngerti. Loh kenapa? Mbah, Sunan Kalijogo itu dadi Islam kok nunggu kali. Oh iku tegese ngelmu iki kelakone kanthi laku. Lah itu di Quran enggak ada itu. Ngelmu iku kelakone kanthi laku. Lekas lawan kas tegese kas nyantosani. Yang terjadi adalah Islam dijawakan, bukan Jawa diislamkan. Itu yang terjadi. Ini ceramah kebudayaan ini. Jadi bukan Jawa diislamkan, Islam dijawakan. Bagaimana mungkin orang jadi muslim enggak maca syahadat, ora tahu poso, tirakat nunggoni kali. Ini masa transisi dari Islam menjadi Hindu. Maka orang Islam berpikir, loh kalau menjadi Islam harus gini. Jadi kaya wong Arab ora payu. Maka Jawanya didulukan, Islamnya ditenggelamkan. Ini yang terjadi. Maka dulu orang-orang Jawa pada bulan tertentu itu mengirim ke makam kembang, terus sajen ke makam. Gitu? Itu namanya nyadran. Nyadran itu berasal dari bahasa Sanskerta sadra. Sadra itu persembahan kepada roh-roh yang sudah meninggal. Ini Jawa bukan Islam. Roh-roh yang sudah meninggal karena tidak bisa lagi dikasih rawon, tidak lagi bisa dikasih soto, tidak lagi bisa diajak makan ayam bakar karena kena flu burung. Maka dikasih sajen. Apa yang bisa dihirup itu menyan atau apa. Nah sama nenek moyang kita orang Jawa dulu dikasih pada roh-roh yang sudah meninggal. Itu namanya nyadran. Sadra dari bahasa Hindu. Islam datang. Islam datang membawa sesuatu yang berbau Arab tidak laku. Lalu sama orang Jawa dibalik. Oke, sebelum bulan yang namanya Ramadan, itu bahasa Arabnya namanya bulan Sya'ban. Sya'ban kemudian Ramadan kemudian Syawal. Itu bahasa Arabnya Sya'ban, Ramadan, Syawal. Tapi kok bahasa Jawanya jadi Rejab, Ruwah, Poso, Syawal. Kok enek Rejab itu Rajab, Ruwah, bahasa Arab Ruwah itu ndak ada. Golek ono di kamus bahasa Arab di Timur Tengah yang namanya Ruwah itu bahasa Jawa. Ruwah itu ndak ada dalam bahasa Arab. Kenapa ada ruwah? Kok bisa jadi ruwah? Karena untuk mengirim arwah-arwah ke kuburan, maka bulan itu dinamakan Jawa dengan bulan ruwah. Itu duduk coro Arab Pak D, coro Jawa. Banyak sekali Islam ini dijawakan saudara-saudara. Karena apa? Syariat itu dianggap tidak masuk akal bagi orang Jawa. Karena syariat itu justru agama membuat menjadi semakin sangar, menjadi semakin medeni. Makanya dilunakkan, ditundukkan dalam perspektif budaya yang lebih lunak. Makanya kalau zaman dulu, ini aslinya, Islam aslinya, Islam yang paling keras-keras itu aslinya dari Saudi Arabia sana. Di sana tidak ada tradisi kekuburan, tidak ada. Di sana tidak ada tradisi
tahlil tidak ada. Tahlil itu yang untuk orang mati tidak ada di sana. Semua pokoknya saklek, hitam atau putih, hitam atau putih. Orang mati dilempar aja sudah. Itu orang Saudi Arabia. Di sana tidak boleh ada gereja. Nah ini. Negara Arab itu bukan hanya Arab Saudi. Kalau di Mesir gereja banyak. Malah orang Kristen di sana itu jumlahnya cukup banyak. Ada sekitar 23 juta orang Arab Kristen itu pokoknya di luar Saudi Arabia. Semua boleh, di Irak boleh, Yordan boleh, Palestina oke, Syria oke, tapi Saudi Arabia tidak. Makanya Jawa Pos tadi pagi saya baca, itu ada seorang tokoh muslim diwawancarai oleh komunitas Utan Kayu yang mewawancarai Muhammad Guntur Romli. Ditanya, bagaimana konsep syariah Islam itu mau diperkenalkan kepada orang Indonesia? Sementara di negara Arab aslinya, orang Kristen itu warga negara kelas 2, bahkan tidak boleh ada. Katanya tokoh Islam yang moderat ini mengatakan, itulah pelecehan terhadap agama Islam. Kan aneh, kenapa di Mekah orang tidak boleh bangun gereja, tapi kok di Roma boleh ada masjid? Ini kan tidak adil, coba. Loh, tapi kalau ada jilbab dilarang di Perancis, kan omongannya jadi macam-macam di sini. Perancis memusuhi umat Islam kan gitu. Loh ini kan menangnya sendiri. Tidak ada Perancis memusuhi umat Islam itu. Di sana pakai kalung salib di sekolah pemerintah, tidak boleh. Karena apa? Negara-negara barat itu negara sekuler. Negara sekuler itu adalah intinya memisahkan agama dari negara. Sekolahnya negara itu ya negara, nggak ada agama. Kipa Yahudi yang segini kecil itu, kayak batok itu, dilarang di sekolah pemerintah. Salib dilarang di sekolah pemerintah. Otomatis jilbab juga dilarang di sekolah pemerintah. Itu bukan hanya Islam yang dilarang. Lah kenapa tidak mengatakan jilbab dilarang di Perancis? Kalau gitu Perancis anti-Islam. Salib dilarang di Perancis. Apa mengatakan salib berarti Perancis anti-Kristen? Kipa Yahudi dilarang di Perancis. Apa berarti Perancis anti-Yahudi? Lah ini namanya pembodohan atau pemalsuan informasi di Indonesia. Perlu dicegah. Tidak boleh. Saya sekarang setiap bulan menulis di tabloid yang namanya tabloid transformasi. Saya menulis rutin setiap bulan, judulnya Trans Timur Tengah. Jadi semua dari Timur Tengah itu saya nulis. Sebab apa? Selama ini ngomong Timur Tengah yang nulis selalu orang Islam. Dan selalu yang ditonjolkan itu pojok-pojoknya saja. Dan ketika muncul di Indonesia, neng kono tukaran rebutan lengo, neng kini dari tukaran agama. Gitu? Di sana itu tidak ada kaitannya dengan tengkar masalah agama. Di sini dari persoalan agama. Ini yang membuat negara kita semakin hari semakin sempit wawasan berpikirnya. Maka Rasul Paulus katakan di sini, justru jangan ikuti sempitnya orang Yahudi Yerusalem sekarang ini. Artinya Yerusalem secara duniawi yang hidup dengan perhambaan dengan anak-anaknya yang diibaratkan Hagar di tanah Sinai, di tanah Arab. Karena apa? Mereka itu menyembah Tuhan dengan hukum-hukum yang detail luar biasa. Orang Yahudi menyalakan lampu itu kan nggak boleh pada hari Sabat. Maka kalau saudara pergi ke hotel, itu kalau hotelnya di Israel, orang Yahudi itu yang namanya hari itu diawali jam 6 sore. Jam 6 sore itu liftnya untuk ke hotel dari lantai pertama lantai kedua. Itu disetel dulu hari Jumat jam 5. Jadi setiap lantai itu turun sendiri, berhenti sendiri. Lah, bebas dari bekerja pada hari Sabat. Lah ini kan ngakali Gusti Allah ini. Ya coba. Nah, hukum agama yang seperti ini membuat manusia jadi budaknya agama. Jadi butaknya hukum agama. Karena itu besok saya akan khotbah tentang marilah padaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Beban berat apa? Itu ternyata beban berat syariat agama. Nah, kekristenan ini agama
Kalau disebut agama, pada sebenarnya lebih dari agama. Dialah iman karena hubungan pribadi dengan Sang Pencipta yang menyatakan diri dalam Yesus. Itu kekristenan. Ya karena menurut kriteria ilmu disebut agama, ya sudahlah, disebut religion, oke lah. Disebut din, oke lah. Disebut agama, oke lah. Tapi sebenarnya kekristenan lebih daripada agama. Kekristenan membebaskan manusia dari ketaatan pada hukum-hukum yang memenjara kerohanian manusia. Ketaatan pada hukum-hukum yang justru membuat manusia tidak bebas. Kita beribadah pada Tuhan kok wedi karo Tuhan. Alkitab menyebut kenapa kita beribadah. Kita menyembah Allah karena kita cinta pada Allah. Bukan karena takut dalam pengertian engko lek ora nyembah Gusti Allah gek mlebu neraka. Iki wedi. Gitu. Berarti kamu menyembah Tuhan bukan tulus, tapi karena keweden mlebu neraka, ya kan? Kamu menyembah Tuhan karena apa? Supaya munggah swarga. Karena apa? Pamrih ini. Pamrih supaya masuk surga. Kita menyembah Tuhan karena kita mengasihi Tuhan, otomatis surga. Jadi surga itu akibat dari kasih kita. Karena apa? Allah itu Bapa kita yang mengasihi kita, yang tidak menegakan anak-anaknya mendapatkan kesulitan, kecelakaan, kesulitan di dunia maupun kesulitan di surga. Di surga nanti kita akan menjadi anak-anak merdeka. Karena di dunia kita sudah menikmati kemerdekaan seperti diibaratkan Ibu Sarah, seorang perempuan yang merdeka. Artinya anaknya itu lahir dari iman. Anaknya lahir dari janji Allah. Bukan karena lahir dari ketidaksabaran. Artinya apa? Setiap orang yang dibebaskan dari belenggu-belenggu syariah, belenggu-belenggu agama, roh-roh agamawi. Jadi ketika agama itu menjadi isme, di situ agama itu menindas kita. Lalu orang merasa membela agama, membela Tuhan, ya kan? Pangkatmu yopo membela di Gusti Allah. Coba bayangkan, ini kan orang keblinger sekarang ini. Lalu karena gara-gara kita bela Tuhan, nyawa orang lain sah, kita bunuh, kita habisi karena orang-orang itu kafir. Coba bayangkan betapa sombongnya manusia itu. Kita orang-orang Kristiani dibebaskan hendaknya dari kesombongan rohani seperti ini. Karena bagi orang Kristen hidup kita ini bukan kita lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam diri kita. Maka yang meraja, yang memerintah, yang punya otoritas bukan diri kita lagi, tapi Tuhan di dalam kita. Amin, saudara-saudara. Kiranya firman Tuhan ini membimbing kita agar di dunia ini, di negeri ini, yang majemuk ini, kita mampu menerjemahkan kehendak Allah. Roh itu menghidupkan, tapi huruf mematikan. Maknanya, huruf-huruf hukum itu mati. Huruf-huruf syariah itu mati. Ada spanduk di jalan. Negara ini hancur gara-gara tidak berdasarkan syariah Islam. Loh, tidak sederhana itu. Negara ini hancur karena duitnya dicolongi oleh maling-maling. Bukan karena syariah. Bukan. Loh, mana ada negara yang fanatisme agama maju? Coba, mana? Negara yang berdasarkan fanatik jadi maju? Tidak ada. Justru negara maju adalah negara yang modern. Tidak ada negara yang dodolan agama maju, itu tidak ada. Karena agama itu adalah hubungan pribadi manusia dengan Tuhan. Tidak bisa kita paksakan kepada orang lain. Wong Tuhan sendiri tidak pernah maksa kok kita mau maksa. Biarkanlah ilalang itu tumbuh bersama gandum sampai musim menuai. Apa artinya ilalang? Ilalang itu yang jelek-jelek, yang tukang ngebom Bali, yang tukang ngebom itu ilalang itu. Yang tukang maten-mateni wong itu ilalang. Tapi gandum itu orang-orang yang baik, orang-orang yang berserah kepada Allah, yang hatinya tulus,
beriman, percaya. Tuhan membiarkan gandum ini tumbuh di tengah-tengah ilalang. Sampai kapan? Sampai musim menuai. Apa artinya musim menuai? Ila yaumil kiamah. Sampai hari kiamat nanti baru yang ilalang dibacoki dhewe karo Gusti Allah iki. Sing elek-elek nyemplung neraka kono iki. Sing apik-apik ikut dengan kerajaan kekal kan gitu. Itu nanti bukan sekarang. Jadi Tuhan saja memberikan kebebasan. Kok kita manusia mau memaksa? Sekali lagi pangkatmu opo kan gitu saudara-saudara. Enak sekarang ini makanya. Pertama, di tengah-tengah situasi yang kesulitan semacam ini, Anda harus ingat, masih ada yang lebih sulit daripada kita. Amin. Kita hanya tidak boleh bikin gedung. Sementara kalau tidak boleh bikin gedung, gabung aja dengan gereja yang lain yang sudah ada izinnya. Kan enak loh. Nanti kalau situasi sudah enak, baru bangun gereja gitu loh. Orang Kristen tuh gampang-gampangan saja. Di Indonesia orang pindah agama masih boleh? Boleh. Coba di Saudi Arabia, mati. Tidak boleh orang pindah agama. Jadi sesulit apapun problem yang menimpa umat Tuhan di negeri ini, sebetulnya lebih banyak yang lebih sulit daripada kita. Masih ada yang lebih sulit daripada kita. Justru pada saatnya sekarang ini gereja introspeksi diri. Apa kira-kira yang kurang dalam pelayanan kita kepada Tuhan dan kepada sesama manusia? Kiranya Allah semakin memberikan kita hikmat. Dan yang kedua, di tengah-tengah situasi di mana kekristenan sekarang ditantang untuk menunjukkan asin garamnya di tengah-tengah dunia. Kualitas rohani kita harus lebih baik daripada orang lain. Jikalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak bisa melihat kerajaan Allah. Kualitas kerohanian kita tampak di depan orang. Asinnya bisa dirasakan oleh orang. Terangnya bisa dilihat oleh orang. Maka yang ketiga adalah doa Tuhan Yesus. Agar semuanya menjadi satu. Seperti aku dan engkau satu ya Bapa. Agar dunia percaya. Kalau umat Tuhan terpecah-pecah. Egois. Mementingkan kepentingan sendiri-sendiri. Di sini tidak menjadi kesaksian bagi banyak orang. Apa bedanya jadi orang Kristen? Kristen juga sama, pecah-pecah. Kristen juga sama, tidak bisa rukun. Mari kita tunjukkan persekutuan tubuh Kristus yang satu mengatasi bentuk fisik kita yang berbeda-beda. Mungkin kita memiliki saudara seiman yang banyak dari tradisi, liturgi, cara ibadah yang berbeda-beda. Tapi sudah saatnya kita lupakan perbedaan itu. Penderitaan mereka, penderitaan kita. Apa yang menimpa misalnya ada gereja A dibakar. Tidak boleh gereja B yang mengatakan itu karena kurang doa. Ini tidak menunjukkan sikap kesehatian kita. Lalu ada yang mengatakan itu gereja A dibakar. Salahnya sendiri kalau kebaktian kedombrengan. Coba kalau seperti saya tenang-tenang aja, hanya pakai piano, kan tidak dibakar. Bukan itu alasannya. Ini banyak sekali. Sudah waktunya kita sekarang tidak saling menyalahkan. Tapi mari kita sama-sama melihat diri kita. Agar dunia percaya dari kesatuan kita. Kiranya Tuhan semakin menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah pekerjaan gereja dan pekerjaan pekabaran Injil di masa yang tidak lebih mudah ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami naikkan syukur kehadirat-Mu ya Bapa, karena kami mengerti, kami tahu bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Di tengah-tengah situasi bangsa kami yang sulit, yang tidak semakin memberikan kebebasan kepada kami. Oh Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan membuka cara-cara baru. Jalan-jalan yang selama ini tidak pernah kami bayangkan. Yang selama ini tidak pernah kami pikirkan. Tetapi Engkau lakukan di tengah-tengah kami. Di tengah-tengah gerejamu.
Itulah iman kami Bapa. Kami percaya bahwa semakin hari Engkau akan memberkati dengan jiwa-jiwa baru. Karena Tuhan, firman yang diberitakan adalah firman yang menyegarkan bagi setiap dahaga jiwa kami. Terima kasih Bapa, Engkau tolong setiap kami Tuhan. Dan Engkau nyatakan kemuliaan-Mu, Engkau nyatakan kasih-Mu di tengah-tengah kami, agar kami siap untuk menjalani masa-masa yang tidak mudah bagi negeri ini. Kami juga berdoa mereka, jiwa-jiwa baru yang sekarang hadir di gereja ini, yang dalam pergumulan untuk menemukan iman dan keyakinan mereka di dalam nama Yesus. Kami percaya bahwa rancangan-Mu akan terjadi dalam setiap pribadi-pribadi yang telah Kau siapkan bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sudah mengucap syukur, kami sudah berdoa, kami sudah melayankan sakramen bagi setiap orang, khususnya pemberitaan firman-Mu.